pagi dan siang hari ini. Allah masih memberikan kita kesempatan, masih memberikan kita panjang umur sehingga kita bisa bertemu kembali dalam rangka kajian rutin kita dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita mulai, mari kita bertanya kita, mari kita niatkan kita ngaji ini hanya mengharapkan ridha Allah Taala semata, yaitu ikhlas. Kemudian mari kita membaca suratul Fatihah yang ditujukan kepada saudara-saudara kita yang masih hidup, yang sakit. Allah Ta'ala sembuhkan penyakitnya, dan Allah Ta'ala angkat kembali menjadi orang-orang yang sabar sehingga mendapatkan derajat yang tinggi untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang sudah meninggal, mari kita doakan semoga Allah Ta'ala melebarkan, meluaskan kuburannya, dan Allah Ta'ala ampuni dosa-dosanya. Ala ini al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fasal wal mar'atu tukhalifur rajula, perempuan itu berbeda dari laki-laki dalam masalah salat, khususnya di sini fi khamsati asya, pada 5 perkara. Jadi ketika salat, apa sih yang beda perempuan dan laki-laki? Di sini ada 5. Farrajulu, laki-laki, yujafi mirfaqaihi, seorang laki-laki itu yujafi, agak menjauhkan mirfaqaihi, kedua sikunya, anjanbaihi, dari sisi kanan dan sisi kiri. Jadi ini sisi kanan, ini sisi kiri. Wa yuqillu, dan agak mengangkat batnau, perutnya, anfakhidaihi, dari 2 paha, fir ruku'i was sujud, pada ruku dan sujud. Jadi di sini perlu diperjelas bahwasanya salah satu berbedanya cara sholat, kaifiyatus sholat, cara sholat, praktek sholat di dalam laki-laki dan perempuan yang berbeda. Bagaimana seorang laki-laki ketika sholat dan seorang perempuan sholat, itu ada 5. Yang pertama adalah laki-laki ketika sujud dan ruku. Di sini apa? Di sini kedua siku itu agak dijauhkan dari 2 sisi kanan dan kiri, seperti yang biasa kita lakukan. Jadi agak bukan begini begitu, bukan dipepetkan dengan sisi kanan dan sisi kiri. Jadi agak dijauhkan, yujafi. Jadi yubang itu agak dijauhkan. Itu laki-laki begitu. Wa yuqillu batnahu anfakhidaihi, kemudian agak diangkat perutnya dari dua paha. Jadi bukan dipepetkan dengan 2 paha. Paham enggak? Ya. Fir ruku'i was sujud. Fir ruku'i was sujud. Itu laki-laki. Jadi fir ruku'i was sujud. Seharusnya ini harus disendirikan. Disendirikan itu dalam arti begini. Jadi kalau umpamanya laki-laki itu kan agak dijauhkan 2 siku dengan 2 sisi, kan begitu ya. Kemudian itu ketika dia sujud, ketika 2 sujud. Tapi kalau ruku
dia itu kan seperti ya biasa, artinya agak didekatkan. Makanya di sini ketika dikatakan fir ruku'i was sujud, seharusnya di sujud saja hal itu. Tapi kalau di redaksinya kan enggak. Ketika ruku' dan sujud itu sama posisinya. Artinya apa? Kedua siku ini agak dijauhkan dari sisi kanan dan sisi kiri. Padahal apa? Padahal ketika ruku' itu apa? Ketika ruku' itu kan agak di ini, karena dua telapak tangan ini kan menyentuh dua lutut kan, itu berarti kan nggak dijauhkan. Itu makanya sebagian pengarang itu mengatakan seharusnya yang lebih layak itu adalah ketika sujud saja. Ketika sujud apa? Yaitu kedua siku itu agak dijauhkan dari kedua sisi. Jadi kedua sisi. Jadi kata-kata di sini fir ruku' dan sujud itu bukan berlaku untuk keduanya. Untuk ruku' dan sujud yaitu kedua siku itu agak dijauhkan dari kedua sisi. Tapi nyatanya kan di ruku' memang orang tersebut tidak menjauhkan, karena memang dua telapak kaki itu menyentuh dari dua lutut gitu. Telapak tangan. Wa yukillu batnahu an fakhidaihi, dan agak diangkat perutnya ketika sujud. Kalau di sini apa? Ketika ruku dan sujud. Kalau sunnahnya itu kan ketika ruku itu antara pantat dengan kepala semuanya seperti papan, iya kan? Seperti papan. Tapi kalau agak diangkat itu jadinya ini melengkung. Makanya di sini lebih layaknya itu seharusnya ini untuk sujud saja, bukan untuk ruku dan sujud. Bisa dipaham nggak? Ya, gitu. Jadi di sini praktek seperti ini hanya untuk sujud, bukan ruku dan sujud. Karena kalau ruku dan sujud itu dipraktekkan, itu nanti rukuknya itu agak nggak seperti papan jadinya. Itu yang pertama. Jadi berbeda antara laki-laki dan perempuan ketika sholat. Caranya begitu. Wa yajharu, dan bersuara keras fi maudhi'il jahri, laki-laki fi maudhi'il jahri ketika pada tempat yang keras. Jadi kayak seperti kemarin kita jelaskan, tempat-tempat yang keras bacaannya yang disunahkan itu adalah 2 rakaat pada sholat maghrib, ya kan? Suaranya keras. Kemudian 2 rakaat pada sholat isya. Kemudian sholat subuh 2 rakaatnya. Kemudian sholat id. Itu kalau dilakukan laki-laki ini berlaku sunahan itu, kesunahan tersebut. Wa idza nabahu syai'un, jika terjadi sesuatu pada laki-laki fi sholati, pada sholat, sabbaha, maka membaca tasbih, tasbih dengan tujuan zikir tentunya, dengan tujuan zikir. Wa auratur rajuli ma baina surratihi wa rukbatihi, aurat laki-laki itu di antara pusat dan lutut. Jadi yang pertama, ketika sholat yang berbeda perempuan dan laki-laki. Kalau laki-laki itu ketika sujud agak diangkat perutnya, kemudian 2 siku itu akan dijauhkan dari sisi kanan dan sisi kiri. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika di tempat yang memang disunahkan untuk keras, maka laki-laki ini berlaku baginya, baik itu di hadapan perempuan atau tidak, maka berlaku bagi dia, disunahkan untuk membaca keras. Kemudian yang ketiga, jika terjadi sesuatu kayak umpamanya lupa untuk kunut gitu kan, atau lupa sujud sahwi umpamanya, maka apa yang dilakukan itu dengan cara membaca subhanallah. Tujuannya apa? Zikir. Jadi itu adalah diniatkan dengan zikir. Bahkan menurut ini sebagian ulama, kalau hanya bertujuan untuk mengingatkan saja itu bisa batal sholatnya makmum. Tapi menurut pendapat lain enggak gitu.
Wa auratul rajuli ma baina surrati wa rukbatihi, dan aurat laki-laki itu di antara pusat dan lutut. Itu 3 macam itu yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Sekarang wal mar'atu, seorang perempuan tadummu ba'duha ala ba'din. Tadummu ba'duha ila ba'din. Jadi menempelkan sebagiannya ila ba'din pada sebagian yang lain. Jadi ketika apa itu? Ketika sujud. Ketika sujud. Paham ya? Ketika sujud, bukan ketika rukuk dan sujud. Tadi kan dijelaskan seharusnya yang layak itu adalah menyebutkan sujud saja, ya kan? Ketika apa? Ketika dijauhkan 2 siku dari 2 sisi, kemudian agak diangkat perutnya, ya kan, jauh daripada 2 paha. Itu kan apa? Ketika sujud, redaksinya rukuk dan sujud kan, seakan-akan harus dia lakukan rukuk dan sujud, tapi layaknya harusnya sujud saja. Makanya di sini disebutkan wal mar'atu, perempuan itu tadummu, menempelkan ba'daha, bagiannya ila ba'din pada bagian yang lain. Jadi kalau perempuan ketika sujud itu tidak diangkat ininya perutnya. Jadi ditempelkan ke paha. Tempelkan ke paha. Dan itu dilakukan ketika sujud saja, bukan ketika dia ruku. Kalau dilakukan ketika ruku, itu nanti kayak orang menempelkan begini ke paha. Jadinya kayak orang loncat indah itu, tahu nggak? Iya, mau loncat. Nah, mau loncat itu kan menempelkan begitu. Jadinya, makanya di sini disebutkan yang seharusnya hanya sujud saja, bukan rukuk dan sujud. Karena sebagian orang ada praktek seperti itu. Praktek ketika dia rukuk menempelkan perutnya, bagian perutnya ke bagian paha, sehingga kayak seperti orang loncat indah itu. Jadinya padahal itu hanya ditujukan ketika sujud. Bisa dipahami ya? Ya. Wa tahfidu sawtaha bihadratir rijalil ajanib. Dan perempuan hendaklah memelangkan suaranya di tempat yang memang disunahkan. Kalau laki-laki itu keras. Kalau apa? Kalau dia bihadratir rijal, di samping laki-laki. Jadi kesunahan perempuan itu ketika dikeraskan itu baru berlaku ketika dia itu tidak di samping laki-laki. Kalau di samping laki-laki malah disunahkan untuk pelan. Tapi pelan itu bukan berarti kayak seperti orang yang lain dengar juga. Kalau yang minimal sah untuk membaca al-qauli itu kan minimal dirinya sendiri kan, tapi itu di atas itu. Jadi sekira dia itu memperdengarkan kepada yang lain, cuma tidak terlalu keras seperti halnya laki-laki. Ya, al-ajnabi itu maksudnya laki-laki yang memang halal untuk dinikahi gitu. Bukan mahramnya, bukan susuannya. Gitu. Wa idza nabaha syai'un, jika terjadi sesuatu pada perempuan fi sholati, ketika salat, saffaqat, maka bertepuk tangan sama sofakot tadi, tapi caranya itu bukan dengan telapak tangan, bukan begini kayak seperti orang tepuk tangan kayak mau ada merpati kemudian disuruh datang, itu bukan begitu. Tapi antara ini dengan ini, jadi gini. Nah, jadi kalau ada imamnya yang lupa umpamanya ada sesuatu, maka disuruh untuk tepuk tangan, tapi gini, tepuk tangannya bukan begini, tapi gini atau gini, ya, bisa ya, ya. Wa jami'u badanil mar'ati, semua badannya perempuan, badanil hurrati, perempuan yang merdeka, auratun, itu aurat. Illa wajah, kecuali wajahnya, wa kafaya, dan kedua telapak tangannya. Jadi auratnya ini itu ketika sholat dan di luar sholat. Jadi aurat ini itu ketika sholat dan di luar sholat. Ada yang menganggap auratnya perempuan itu hanya ketika sholat. Enggak, salah.
Jadi auratnya itu ketika sholat dan ketika di luar sholat. Makanya ketika orang sholat pakai mukena itu kan nggak harus. Ketika orangnya bepergian, kemudian dia sudah menutup aurat, sekira kalau dibuat sholat boleh, itu sama artinya dia tidak harus ketika sholat itu memakai mukena. Karena apa? Karena pakaian yang ia sudah kenakan itu sudah menutup aurat, Cuma memang ada perbedaan antara ketika sholat dengan ketika di luar sholat dalam perincian menutupnya. Kayak seperti umpamanya kalau di sholat itu kan yang wajib ditutupi itu semua arah kecuali bawah kan. Sekira kalau orang itu pakai potongan begitu kan, itu nanti kan bisa dianggap melihat dari arah samping. Itu tidak akan berlaku bagi orang yang ketika di luar sholat, karena nggak ada sujud, nggak ada rukuk ketika di luar sholat. Itu mungkin salah satu perbedaannya begitu. Jadi ketika seseorang tersebut itu pakaian biasa yang dianggap menutup aurat, itu juga bisa digunakan untuk sholat. Tidak harus pakai mukena, gitu. Karena auratnya perempuan yang merdeka itu adalah semua badannya kecuali wajah dan telapak tangan. Kita tahu kan, telapak tangan itu yang ini kan, yang ini. Jadi bukan yang di bawah sini, sudah tidak termasuk telapak tangan. Kemudian juga wajah kita tahu adalah tingginya dari tempat tumbuhnya rambut sampai ke dagu. Dagu itu pertemuan tulang cambang kan. Kemudian lebarnya dari anak telinga ke anak telinga yang lain. Maka selain itu bukan wajah, tapi aurat, wajib untuk ditutupi. Wal amatu karrajuli, kemudian budak perempuan itu seperti halnya laki-laki. Faslun fasal, walladhi yubtilus sholata, perkara yang membatalkan sholat, ahada asyara syai'an, ada 11 macam kalau di sini. 11 macam. Yang pertama adalah al-kalamul amdu, berbicara dengan sengaja. Berbicara itu maksudnya apa? Berbicaranya manusia, bukan berupa zikir, bukan berupa sholat, bukan berupa bacaan. Itu kan masih ingat kan di Al-Kaujari kan begitu. Kemudian disengaja. Kalau nggak sengaja bagaimana? Kalau nggak sengaja, sekira tidak melewati 6 kata, maka tidak membatalkan. 6 kata itu bukan 6 kata yang memang bukan dalam tinjauan segi bahasa. Kalau segi bahasa itu satu kata itu kan kayak seperti pulpen satu kata. Kemudian kayak seperti penghapus satu kata, bukan itu. Jadi satu kata itu kayak seperti begini. Idhab ila suki waqti bil khubz. Jadi pergilah ke pasar kemudian bawalah roti. Itu satu kata masih. Itu satu kata. Artinya kalau seseorang itu berbicara, bicaranya bicara manusia dan tidak sengaja, kenapa? Lupa bahwasanya dia dalam sholat, asalkan tidak melebihi 6 kata, maka tetap dianggap itu sholatnya sah. Dia semenjak dia itu sholat, pikirannya kemana-mana. Untungnya ketika takbir dia itu ingat bahwasanya dia sholat dulu. Karena ngurusi pekerjaan dari awal sholat, dia itu yang lupa, yang ingat hanya pekerjaannya saja. Apa yang mau dilakukan sekarang? Sehingga apa? Dia lupa bahwasanya itu dalam sholat. Datanglah anaknya, Pak, saya mau beli. Ya udah ambil di situ. Kalau itu lupa bahwasanya dia dalam sholat, ya kan? Lupa bahwasanya dia dalam sholat, asalkan tidak melebihi 6 kata, maka tidak membatalkan. Karena dia lupa, tidak sengaja. Paham ya? Tapi kalau sengaja, meskipun satu huruf, yang penting memahamkan. Kalau dalam bahasa Arab itu ada istilahnya qi. Qi itu jagalah, dari wiqayah. Itu kan? Atau 2 huruf baik memahamkan atau tidak. Kayak terbahak-bahak. Sengaja terbahak-bahak sehingga ada 2 huruf. Tertawa sambil menimbulkan suara.
tertawa sambil menimbulkan suara 2 huruf atau lebih, maka baik memahamkan atau tidak, maka itu membatalkan. Kayak seperti orang tertawa, apa yang dipaham dia, tapi keluar darinya 2 huruf lebih, haha, umpamanya, itu kan sudah keluar suara, maka itu membatalkan. Kemudian wal amalul katsiru, perbuatan yang banyak. Perbuatan yang banyak itu kalau menurut Syafi'iyah yang masyhur, yang membatalkan sholat seperti 3 langkah yang berturut-turut. Jadi kalau makmum nih, makmum melangkah ke depan 1, 2, 3, nggak ada jedanya, maka batal sholatnya. Meskipun ketika itu dia tersebut apa? Meskipun dia ke depan itu untuk menutup shaf umpamanya, nggak ada jedanya, langsung 1, 2, 3, maka menurut Syafi'iyah pendapat ini masyhur, itu membatalkan. Bagaimana caranya kalau ke depan atau ke belakang? Ya, dia melangkah ke belakang 1, jeda, kemudian 2, jeda, 3, jeda. Itu baru tidak membatalkan menurut pendapat ini. Karena yang disebut perbuatan banyak yang membatalkan itu seperti hanya 3 langkah yang berturut-turut, itu membatalkan. Tapi kalau menurut pendapat lain, dan ini lebih kuat dalilnya, yang mengatakan bahwasanya perbuatan banyak yang membatalkan sholat itu sekira kalau di menit, di waktu seukuran 1 rakaat. Perbedaannya jauh, iya jauh. Kalau yang satu itu mengatakan bahwasanya pendapat ini, dan boleh kita mengambilnya, bahwasanya yang dimaksud perbuatan yang banyak yang membatalkan sholat, tentunya perbuatan di luar sholat yang membatalkan sholat sekira kalau di waktu itu 1 rakaat. Lumayan menitnya, lumayan panjang begitu. Ada perbedaan yang mencolok di sini. Kata para ulama, kenapa? Karena pada zaman Nabi SAW, bahwasanya Nabi SAW ketika itu sholat, kemudian di depannya ada pintu, masuklah Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Ketika itu Nabi sholat, masuk. Ketika itu Nabi dalam keadaan sholat, Nabi maju untuk membukakan pintu, kemudian mundur lagi ke tempat di mana dia tadi sholat. Ini hadisnya sahih. Kata para ulama, tidak mungkin perbuatan yang dilakukan oleh Nabi itu dari dia mendekat ke pintu untuk membukakan, kemudian dia mundur lagi ke tempatnya di mana dia sholat, itu hanya dilakukan 3 gerakan. Tidak mungkin katanya. Makanya mereka mengukur bahwasanya perbuatan banyak yang menyebabkan batalnya sholat itu adalah perbuatan yang seukuran 1 rakaat yang berturut-turut. Jadi kalau menurut pendapat ini 3 langkahan itu nggak membatalkan. 3 langkah tuh. Jadi meskipun berturut-turut 1, 2, 3 tidak membatalkan kalau menurut pendapat ini. Kita boleh untuk mengambil ini. Jadi tidak membatalkan. Itu kalau pendapat yang kedua, dan ini lebih kuat dalilnya. Tapi yang masyhur di kalangan Syafi'iyah, perbuatan yang banyak yang mengakibatkan batalnya sholat itu adalah itu tadi, bahwasanya seperti 3 langkah yang berturut-turut itu. Jadi kita enggak mudah ingkar seandainya ada orang jalan begitu kan ke depan begitu, karena ada pendapat seperti itu. Karena itu gerakan yang bukan untuk main-main, kayak seperti kita mau ke ngisi soft yang pertama itu kan bukan tujuannya main-main. Tapi kalau tujuannya main-main, meskipun hanya tidak seperti itu, gerakan kayak ngedipkan mata, perempuan lewat ngedipin mata gitu, batal sholatnya. Tidak harus parah gerakannya, batal sholatnya gitu. Jadi meskipun gerakan satu, kalau tujuannya main-main, itu batal sholatnya. Kemudian yang berikutnya adalah wal hadadu, hadas kecil.
atau hadas besar. Itu membatalkan sholat. Hadas kecil yang ada 4 itu kan kemarin. Kemudian hadas besar yang mewajibkan untuk mandi. Hadas kecil itu ya kita ulangi lagi, seperti seseorang yang keluar dari jalan depan atau belakang, sesuatu yang memang biasa keluar atau tidak, itu membatalkan. Kemudian menyentuh kulit perempuan lain tanpa ada penghalang. Kemudian memegang kemaluan tanpa ada penghalang dengan telapak tangan. Telapak tangan masih ingat kan ya? Jadi kalau umpamanya kita tempelkan satu dengan yang lain, kemudian ditekan dan agak direnggangkan, maka hal yang tidak terlihat itu adalah telapak tangan. Maka apa? Maka yang menyentuh kemaluan dengan ini maka membatalkan. Beda kalau menyentuhnya itu dengan bagian luar, tapi ini kemaluan sendiri, umpamanya anaknya, maka tidak batal. Tidak batal. Tapi kalau menyentuh perempuan lain, kulit perempuan lain yang perempuan itu sudah mencapai batas diingin lawan jenisnya, bukan anak kecil begitu, maka itu membatalkan. Meskipun tidak harus pakai telapak tangan. Kemudian juga hilangnya akal, kecuali tidurnya orang yang menetapkan pantatnya, itu hadas kecil. Hadas besar perkara yang menyebabkan mandi itu. Wa hudutsun najasati, dan datangnya najis. Jadi terkena najis ketika sholat. Kalau dia tersebut itu tidak langsung ia buang dengan cara sehingga tidak dinamakan membawa najis, maka tetap sah sholatnya. Kemarin kita sudah jelaskan dalam kitab Al-Qaul Jalil bagaimana cara membuang daripada najis sehingga tidak dinamakan membawa. Kalau orang pakai sorban, kemudian kejatuhan najis kotoran burung kena dari sorbannya di sini, maka caranya dengan memiringkan sehingga dadanya itu tetap menghadap ke arah kiblat. Jangan sampai dipegang. Kalau dipegang begini kemudian dilempar, itu namanya membawa najis. Orang ketika sholat kok membawa najis, sholatnya batal. Jadi dengan diiringkan atau bagaimana, begini caranya, sehingga tidak dinamakan membawa najis gitu. Kemudian yang berikutnya adalah wangkishaful aurati, kebukannya aurat perempuan itu dari semua badan kecuali muka dan telapak tangan. Makanya ketika dia itu sholat, kemudian dagu bagian bawah itu kelihatan, rambutnya hanya satu keluar, itu batal sholatnya. Kenapa? Karena kebuka auratnya. Ini yang harus diperhatikan bersama. Karena dagu bagian bawah itu bukan wajah. Kalau bukan wajah itu berarti aurat. Kalau dia sholat tidak menutup aurat, sama saja ketika dia membuka bagian yang lain dari aurat. Jadi tidak sah sholatnya. Makanya harus tahu. Makanya kan usahakan pakai mukena itu yang menutup dagu, atau yang jilbab yang jilbabnya itu menutup dagu. Selain juga menutup aurat, seandainya tidak ada mukena, itu bisa dibuat untuk sholat. Kan sayang kalau kita sudah capek-capek, kadang bertengkar dengan suami. Bertengkarnya gimana? Ayo kita harus sholat nih, ini di tol, waktunya udah hampir habis ini. Ayo teruskan aja, tinggal satu menit umpamanya. Kemudian dia tengkar untuk sholat. Lah sholatnya dia ingin berhenti untuk sholat, tapi sholatnya nggak menutup aurat. Kan yang dia dapatkan hanya bertengkar, yang kedua dia capek. Tapi nyatanya dia dalam syariat Islam, dia orang yang belum sholat. Karena sholatnya tidak sah. Karena dia tidak tahu tentang apa yang harus dia tutup, nggak ada ilmunya. Makanya
ilmu itu diutamakan dahulu sebelum dia berbuat, sebelum dia berucap. Al ilmu qoblal qauli wal amal. Jadi ilmu dulu, baru kemudian dia berucap, baru dia berbuat. Sholat baru ada kejadian, baru tanya. Ada kejadian baru tanya. Oh berarti punya saya itu gimana? Ya kalau begitu ya wajib qadha. Kalau seperti itu berarti wajib qadha. Ya kalau setahun, kalau 2 tahun, 3 tahun, gimana itu? Sudah ada sesuatu yang wajib dia kerjakan dari perkara-perkara yang wajib, malah dia disibukkan dengan perkara sunnah. Sholat ba'diyah, qobliyah enggak berhenti, enggak ditinggalkan. Tapi sholat qadha belum yang qadha. Kayak seperti ini tadi, contoh kecil ini. Contoh kecil betapa kita itu butuh namanya ilmu agama, sehingga kita tahu nih benar-benar apa yang kita perbuat, apa yang kita ucap itu sesuai dengan syariat Islam. Itu makanya ilmu dulu sebelum kita berucap, sebelum kita berbuat. Jadi termasuk perkara yang membatalkan sholat itu adalah kebukanya Allah. Apalagi sengaja dibuka. Apalagi sengaja dibuka. Beda kecuali begini kata para ulama. Kalau seseorang itu terselingkap, apa terselingkap itu ya? Kena angin kebuka, langsung ditutup. Biasanya dulu ada sarungnya laki-laki itu nggak nyambung. Ada sebagian sarung laki-laki itu nggak nyambung. Kemudian apa? Dia tutup begini. Kadang kena angin itu kebuka, pahanya itu kelihatan, langsung ditutup begitu. Maka itu tidak batal. Kemudian yang berikutnya adalah wa taghyirun niyati, merubah niat. Ketika sholat Allahu Akbar, kok mendung ya? Gitu kan? Nanti kalau umpamanya ini saya batalkanlah kalau hujan, batal langsung, batal. Atau dia sholat sholat zuhur kemudian dirubah menjadi sholat sunnah umpamanya. Itu juga sebagian ulama mengatakan begitu contohnya. Atau dia seperti tadi menggantungkan niat dengan hasilnya sesuatu. Jadi kalau ada mertua datang, saya akan membatalkan sholatnya. Jadi sudah takbir itu, bukan sebelum takbir, sudah takbir Allahu Akbar. Begitu maka langsung batal sholatnya. Kemudian yang berikutnya wastidbarul kiblat, membelakangi kiblat, tidak menghadap kiblat maksudnya. Kan kalau Syafi'iyah dia itu harus menghadap kiblat persis dengan dadanya, kan begitu. Harus persis. Dadanya itu memang harus menghadap kiblat. Lah bagaimana kita mengetahui bahwasanya dada kita menghadap kiblat? Ya kita harus mengetahui arah kiblat dulu. Kita harus mengetahui arah kiblat dulu. Makanya ketika kita mau sholat, terutama di tempat yang biasa kita tidak sholat di situ, mau keluar ke luar kota, maka jangan lupa kita membawa kompas. Bagaimana seseorang bisa mengetahui arah kiblat kalau dia tidak memakai kompas atau yang sejenisnya? Gak bisa. Tidak semua musola itu memang kita sholat langsung persis menghadap Ka'bah. Tidak semua. Ada sebagian yang musola dibangun namun tidak didasari dengan ilmu. Yang penting ke arah barat, sehingga kurang miring ke kanan. Kurang miring ke kanan. Berarti apa? Sama, tidak menghadap kiblat. Karena menurut Syafi'iyah, ketika seseorang menghadap kiblat itu memang dadanya persis menghadap bangunan Ka'bah, bukan menghadap arah Ka'bah. Kalau arah itu bukan mazhab Syafi'i, tapi kalau mazhab Syafi'i memang harus menghadap bangunan Ka'bah, bangunan yang sekarang ini. Makanya ketika di Mekah itu semuanya menghadap Ka'bah. Semuanya menghadap Ka'bah karena memang
diharuskan dadanya itu menghadap ke Ka'bah. Begitu juga orang yang ada di luar Mekah yang tidak terlihat. Makanya harus tahu tata cara bagaimana seseorang itu mengetahui arah kiblat. Jadi begitu, sangat penting. Aneh ini dan membatalkan ini. Jangan diharap itu hanya mengurangi pahala, enggak, membatalkan. Seperti halnya syarat daripada sholat itu adalah wudhu. Mungkin yang familiar itu orang kalau enggak berwudhu sholat enggak sah. Ada lagi juga yang lain. Orang yang kalau tidak melaksanakan syaratnya ini juga enggak sah. Seperti halnya orang sholat tanpa wudhu. Apa itu? Menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Jadi orang yang sholat tanpa menghadap kiblat, tanpa menghadap bangunan Ka'bah, enggak sah sholatnya. Karena syaratnya itu harus menghadap Ka'bah. Jadi jangan dianggap itu adalah sesuatu yang sederhana, remeh. Enggak. Makanya jangan lupa ketika kita kemanapun itu bawa kompas. Bawa kompas. Kompas yang sudah teruji. Pakai HP umpamanya sudah teruji. Bisa seperti itu. Yang penting ada alat ilmu yang menunjukkan kepada kita arah kiblat. Kemudian yang berikutnya adalah wal aklu, makan, wasyurbu, dan minum. Makan, minum. Jadi makan dan minum itu adalah perkara yang membatalkan sholat. Perkara ini yaitu makan minum itu aturannya sama dengan ketika sholat, ya ketika puasa maksudnya. Jadi perkara-perkara yang membatalkan dari makan dan minum ketika puasa, begitu juga di sini di sholat. Artinya kalau di perincian puasa itu kan yang dianggap batal meskipun sedikit, ya maksudnya benda kalau melalui mulut sudah melewati makhraj ha. Kalau melalui mulut sudah melewati makhraj ha. Begitu juga di sini. Yang dimaksud membatalkan itu kalau sudah melewati makhraj ha. Jadi ada orang makan sebelum sholat. Ketika sholat, ketika mau sholat dia berkumur. Cuma gak terlalu bersih, gak sikat. Masih ada sisa-sisa makanan. 1 butir dari nasi. 1 butir nasi. Ini nasinya nasi mandi ini. Jarang-jarangnya saya mendapatkan nasi. Tinggal 1 butir. Sholat, ketika sholat tahu bahwasanya itu membatalkan sholat, ya kan? Nggak dibuang, hanya dianukan di sini aja. Sekira apa? Air liurnya itu tidak ada yang berubah, yang dia telan. Sampai banyak di situ di sini air liurnya, begitu kan? Karena salamnya kurang sedikit, begitu. Ya seperti itu nggak membatalkan. Kenapa? Karena tidak sampai masuk melewati makhraj ha. Beda kalau umpamanya dia telan, meskipun 1 butir, meskipun satu butir, maka itu membatalkan. Paham ya? Kemudian yang berikutnya adalah minum juga. Ada sisa-sisa minuman. Jadi kalau ia ludahkan warnanya merah, ia ludahkan warnanya hitam. Habis minum Sprite nih atau Fanta, warnanya merah, dia ludahkan warna merah, ketelan, ada rasanya. Ketika itu sholat sengaja, maka batal sholatnya. Itu sama dengan perincian yang ada di puasa. Kemudian yang berikutnya adalah wal qahqahatu, terbahak-bahak. Jadi tertawa sehingga menimbulkan 2 huruf. Maka membatalkan. Kembali ke pembahasan al-qaul jali. Jadi ketika seseorang itu berbicara 1 huruf tapi yang memahamkan, atau 2 huruf baik memahamkan atau tidak, maka batal sholatnya. Beda kalau hanya senyum. Senyum kan tidak keluar darinya apa? Suara. Jadi kalau ada ada kucing lewat, kok pakai baju kucing ini, ketika itu sholat tersenyum dia, nggak sampai terbahak-bahak, nggak batal sholatnya, tidak batal. Yang terakhir waridatu, nauzubillah, waridatu.
Jadi riddah itu apa? Qatlul Islam, memutus Islam, biqaulil kufri, dengan ucapan kufur, au fi'lil kufri, atau dengan perbuatan kufur, au i'tiqadil kufri, atau dengan keyakinan kufur. Na'udzubillah, ketika seseorang itu sholat kemudian membaca surat Toha, Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa, sampai pada ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Karena dia tidak belajar tentang akidah, dia meyakini dalam hatinya Allah Ta'ala duduk di atas arsy. Dia meyakini bahwasanya Allah Ta'ala bersemayam di atas arsy. Batal sholatnya. Sholatnya batal, artinya wajib bagi dia untuk membaca 2 kalimat syahadat serta melepaskan perkara yang membuat dia riddah, keluar dari Islam. Kemudian apa? Suruh sholat lagi. Kenapa? Karena hakikatnya dia belum sholat. Ada seseorang juga ketika sholat dia berucap, meskipun ucapannya itu adalah sifatnya bergurau, ucapan yang menyebabkan orang tersebut keluar dari Islam. Maka selain juga dia wajib mengucapkan 2 kalimat syahadat untuk masuk Islam, kemudian melepaskan diri dari perkara yang membatalkan keislamannya, maka dia disuruh untuk sholat. Jadi meskipun dia sudah selesai, kemudian karena kebodohannya dia tersebut itu sholat, tapi dalam keyakinan yang rusak, keyakinan yang tidak benar, keyakinan seperti meyakini Allah Ta'ala punya anggota badan, keyakinan seperti Allah Ta'ala dengan zatnya ada di mana-mana, keyakinan seperti menganggap bahwasanya Allah Ta'ala berarah ada di atas arah atas, atau Allah Ta'ala dengan zatnya itu dekat sekali dengan urat nadi. Hal-hal yang seperti ini, maka apa yang ia kerjakan dari sholat tidak berguna. Apa yang ia kerjakan dari sholat itu tidak berguna. Berarti apa? Berarti wajib bagi dia untuk membaca 2 kalimat syahadat, kemudian melepaskan apa yang menyebabkan dia keluar dari Islam. Habis itu qadha. Harus sholat selama 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun dia meyakini seperti itu. Berarti sholatnya 1 tahun, 3 tahun, 4 tahun juga tidak sah. La tasihhul ibadah illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Tidak akan sah ibadah seseorang, tidak juga sholat, tidak juga puasa, tidak juga haji, tidak juga zakat, kecuali dia sudah mengenal zat yang dia sembah. Mengenal Allah itu kan dengan meyakini sifatnya. Sifat Allah Ta'ala itu adalah laisa kamitslihi syai'. Allah tidak sama dengan makhluknya. Sifat Allah Ta'ala itu adalah Allah Ta'ala Maha Kuasa, Allah Ta'ala Maha Mengetahui, Allah Ta'ala Maha Menghendaki, Allah Ta'ala Maha Menciptakan. Ini sifat-sifat Allah yang harus kita ketahui. Kalau ada orang yang mengatakan meyakini Allah Ta'ala itu katanya punya anggota tangan, punya betis, punya telapak kaki, maka sungguh orang itu tidak mengenal Allah. Maka sesungguhnya orang itu telah mendustai firman Allah, laisa kamitslihi syai'. Makanya ini mengapa yang diprioritaskan itu harus ilmu dasar dulu, ilmu akidah dulu, karena berkaitan erat dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan. Coba bayangkan kalau selama hidupnya 50 tahun, 60 tahun dia berkeyakinan seperti itu. Kemudian alhamdulillah dia Allah Ta'ala memberikan petunjuk kepadanya. Allah Ta'ala memberikan hidayah kepadanya sehingga tahu mana yang benar. Selama 40 tahun umpamanya dia itu berkeyakinan atau mempunyai ucapan yang salah. Alhamdulillah dia Allah Ta'ala beri kesempatan kepada dia untuk mengetahui hakikat yang sebenarnya, sehingga diharapkan dia mati dalam keadaan iman, sehingga diharapkan dia mati dalam keadaan Islam. Jadi sekali lagi penting bagi kita untuk belajar ilmu akidah.
ilmu akidah, ilmu yang bagaimana kita mengenal Allah, bagaimana mengenal Rasulnya, hal apa saja yang menjadi contoh perkara-perkara yang membatalkan Islam. Karena seperti halnya wudhu ada perkara yang membatalkan, karena seperti halnya sholat ada yang membatalkan, begitu juga keislaman seseorang. Jangan sampai beranggapan seperti orang Murji'ah. Orang Murji'ah itu menganggap bahwasanya orang ketika sudah beriman itu nggak ada hal-hal yang bisa membatalkannya, aman sudah. Seperti halnya orang ketika bukan Islam, maka amal apapun yang dia lakukan dari kebaikan tidak akan berguna gitu. Mengiaskan hal yang sesuatu kepada yang lain, tapi kiasannya itu tidak benar. Dia kan meyakini seperti halnya keyakinan kita. Apa itu keyakinannya? Bahwasanya ketika orang bukan Islam, apapun yang ia lakukan dari perbuatan baik percuma, tidak akan bermanfaat. Begitu juga ini yang salah, dan kita bukan seperti itu. Katanya kata mereka bahwasanya kalau seorang sudah beriman membaca 2 kalimat syahadat udah aman. Perbuatan-perbuatan keyakinan tidak ada yang menyebabkan dia bahaya keislamannya. Itu bukan seperti itu kita. Jadi kita mengatakan yang pertama benar bahwasanya ketika orang tidak beriman kepada Allah, keluar dari Islam, maka amal apapun yang ia lakukan dari perbuatan baik tidak akan mendapatkan balasan dari Allah. Tapi yang kedua ini, pendapat kita Ahlussunnah wal Jamaah, bahwasanya ketika orang itu sudah muslim, ada perkara, perbuatan, perkataan dan keyakinan yang bisa menyebabkan orang tersebut batal keislamannya, batal keimanannya. Maka disuruh kita untuk belajar hal-hal yang membatalkan itu supaya kita bisa menjauhinya. Kita bersyukur kepada Allah, kita mendapatkan guru-guru yang memang mengajarkan hal ini kepada kita. Coba bayangkan kita kalau umpamanya tidak mengerti hal ini sebagian daerah itu menjadi hal yang biasa. Mengatakan Allah Ta'ala begini, meskipun tujuan mereka itu adalah bergurau, tapi ketika sudah diajarkan begini, apalagi kita adalah orang yang terpelajar, belajar ilmu agama, maka kita akan mengetahui, oh ini nggak boleh ya. Meskipun mungkin hukum hakikat sebenarnya bagaimana kita tidak mengetahui, tapi paling tidak ada pondasi-pondasi, ada filter yang membuat kita itu tidak gampang untuk berucap, tidak mudah untuk berucap, atau meyakini hal-hal yang tidak kita ketahui. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang kita kaji, bahwasanya kita mengaji ilmu furu' fikih ini penting. Tapi yang lebih penting itu adalah ilmu asal, ilmu keyakinan. Makanya kita tidak bosan-bosan untuk mengulanginya, karena kita sifat manusia itu kan lupa. Kadang kita mengeluarkan kata-kata ketika kita dalam keadaan marah, padahal dijelaskan marah itu bukan uzur. Kadang seseorang mengeluarkan kata-kata yang tidak sepatutnya ketika dalam keadaan marah, dan marah itu bukan suatu uzur. Kita mengerti seperti ini, alhamdulillah, bahwasanya dalam keadaan apapun kita marah, dalam keadaan sesulit apapun keadaan kita harus bisa mengontrol apa yang kita ucap dan apa yang kita perbuat. Kita harus bisa menjaga mulut kita dan menjaga keyakinan dan perbuatan kita. Dan itu kita pertahankan sampai kita meninggal, sehingga kita akan dikumpulkan dengan guru-guru kita di surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Itu yang bisa disampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Seperti biasa, barangkali ada yang mau bertanyakan seputar dengan pembahasan yang telah disampaikan